Iya, jadi kan ngelihat foto komandan ada briefet-briefetnya tuh Pak, apa memang dari dulu komandannya memang ya orang harus yang punya kemampuan khusus gitu? Tidak perlu lagi jauh melakukan perjalanan. Sore itu, setelah selesai mengikuti kegiatan pembaretan Panglima TNI di Dabul Singkep, kami melanjutkan perjalanan ke Pulau Batam, pulau yang terus mengembangkan pembangunannya untuk menunjang kegiatan industri, perdagangan, dan pariwisata. Di sini kami mengunjungi Infinite Studios Batam untuk bertemu Pasiop Batalion Marinir 10. Sebuah studio pembuatan film di daerah Nongsa. Sejak didirikan tahun 2005, dari studio yang sangat luas ini sudah menghasilkan puluhan film, baik dalam maupun luar negeri. Sore Pak. Ya. Sore. Kemarin kan kita udah jalan-jalan tuh ke batalionnya Yonmar 10. Oh, sempat main ke batalion juga? Udah ketemu Danjon juga ya Mbak. Iya, ketemu. Memang luar biasa ya Yonmar 10 ini. Was. Jalan-jalannya capek. Ya, seperti itulah batalion kami. Terima kasih sudah berkunjung. Iya, jadi kan ngelihat foto komandan ada briefet-briefetnya tuh Pak, apa memang dari dulu komandannya memang ya orang harus yang punya kemampuan khusus gitu. Kami teringat pada saat pembaretan Korps Marinir untuk Panglima TNI menjadi warga kehormatan Marinir dan pemberian briefet pada Panglima TNI. Foto-foto komandan di sini semuanya memakai briefet yang sama dengan yang disematkan untuk Panglima TNI, briefet Denjaka dan Taifit. Ya, memang di batalion 10 ini memang dikhususkan kita untuk terutama untuk penugasan itu darat dan laut dan kemampuan khusus lainnya. Maka dari itu kita perlu bimbingan dari komandan yang mempunyai kemampuan khusus tentunya, sehingga kita semuanya termasuk saya sampai dengan prajurit kita semua diajarkan bagaimana materi-materi atau latihan-latihan yang sesuai standar oleh pasukan khusus. Setelah bergabung sebentar berlatih rappling, kami bertemu dengan Komandan Marinir Batalion 10 untuk mendapatkan penjelasan tentang tugas yang secara spesifik dijalankan oleh Batalion Marinir 10. Tugas yang diamanatkan ke Batalion Infanteri 10 Marinir ini adalah Maritime Interdiction Operation, yang teknis pelaksanaannya, fungsi yang kita emban itu diantaranya adalah shipboarding, anti-piracy, counter-piracy, terus tugas long range navigation di udara maupun di laut.
kemampuan-kemampuan yang perlu kita miliki untuk dapat mendukung tugas keseluruhannya Angkatan Laut di area Batam ini maupun Kepri, itu sehari-hari kita laksanakan baik dalam unsur peleton maupun kompi, yang juga dikoordinasikan dengan SOP yang ada di instansi terkait yang ada di Batam. Jadi memang di Batalion 10 ini kita ada sedikit perbedaan organisasi dibanding Batalion Infanteri Marinir lainnya. Itu kita di Yon 10 punya satu peleton kursus, dan itu artinya satu peleton pertempuran khusus. Memang itu dikhususkan untuk pertempuran-pertempuran yang istilahnya seperti anti teror di aspek laut dan aspek darat gitu. Dan satu lagi ada peleton Prabu. Prabu itu peleton perahu serbu. Dengan alutsista laut yang kita punya, itu semuanya diawali oleh peleton Prabu. Ya. Dengan alutsista itu untuk menunjang yang tadi saya sampaikan, untuk kegiatan patroli laut di daerah Batam, ya, untuk mencegah hal-hal kriminal. Saya sendiri, saya sudah di Batalion 10 dari tahun 2020. Memang sudah ada beberapa penugasan yang sudah kita laksanakan, antara lain itu Satgas Elang Laut bersama Lantamal 4 itu melaksanakan patroli perairan Kepulauan Riau untuk mencegah terjadinya hal-hal kriminal, illegal logging, illegal fishing, dan lain sebagainya. Dan di luar itu pun juga kita ada penugasan pengamanan pulau terluar. Dan sekarang saat ini pun kita juga sedang melaksanakan pengamanan pulau terluar wilayah barat, itu yang ketiga kali. Ini yang sudah ketiga kali. 3 perompak jaringan internasional 3 negara berhasil diamankan oleh Lanal Batam. Tim gabungan F1 KR Koarmada 1 Kamis kemarin berhasil menggagalkan penyeludupan baby lobster dari Singapura. Kemudian informasi dari Satuan Atas juga ada satu kapal yang sedang melaksanakan kegiatan ilegal. Maka dari itu kita melaksanakan patroli laut dengan menggunakan 2 sea rider. Kebetulan yang tadi saya ceritakan sebelumnya, kita pernah melaksanakan penugasan itu Satgas Elang Laut. Itu kita patroli di perairan Batam khususnya, itu sudah pernah melakukan istilahnya penangkapan pelaku perompakan. Jadi ada suatu pelaku perompakan yang sudah memang buronan, itu berhasil kita tangkap. Bekerja sama juga dengan instansi setempat seperti dari kepolisian maupun dari bea cukai apa segala macam, termasuk TNI Lantamal 4. Demikian. Dan ada juga pernah kita juga pada tahun 2018 itu kita berhasil mengagalkan itu penyelundupan narkoba. Berdasarkan pertimbangan pimpinan pada saat itu, bahwa letak geografis khususnya Selat Malaka
yang aktivitas yang menjadi sea line of communication maupun sea line of logistic support itu membuat pimpinan marinir dan pimpinan TNI Angkatan Laut meminta Presiden untuk dapat menempatkan unsur marinir yang di Batam ini supaya dapat memberikan satu secara mendasar jaminan kenyamanan dan juga keamanan, karena dua hal itu yang mendukung perekonomian dapat bergerak lebih cepat. Karena satu atau dua isu pembajakan maupun isu perompakan di wilayah ini saja akan membuat investasi di wilayah cukup terganggu. Makanya pimpinan menetapkan tempatnya di Batam. Untuk kekhususan lain yang dimiliki Batalion 10 yaitu kita menerima BKO unsur kavaleri. Ya, kavaleri itu kita punya 2 tank, unit tank PT-76 dan 2 kendaraan pendaratan amfibi. Ya, itu kita punya untuk menunjang kegiatan kita dan untuk melakukan operasi di mana kita bisa melaksanakan penyerbuan secara mekanis dibantu oleh unsur kavaleri. Kavaleri marinir ya? Kavaleri marinir tentunya. Ya, itu merupakan kelebihan kita dan pasti kita selalu kolaborasi dalam melaksanakan latihan dengan baik infanteri maupun dengan kavaleri, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Terus untuk ini menunjang itu semua kan butuh latihan yang sangat luar biasa tentunya. Betul ya kan. sekali. Terus bagaimana membina anggota selaku Pasiop batalion kan? Tetap latihan itu kita laksanakan sepanjang tahun, dari mulai triwulan pertama sampai dengan triwulan keempat kita semua laksanakan sesuai SOP dan instruksi dari pimpinan pusat. Tentu itu kita laksanakan secara rutin agar untuk mengasah kemampuan para prajurit agar siap melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah.